Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa Tuhan karena oleh pimpinan dan bimbingannya kita semua dalam keadaan sehat-sehat selama masa pandemi yang kita lakukan, khususnya di bidang pendidikan. Tentunya senantiasa selalu berharap keadaannya akan pulih dalam waktu dekat ini untuk kita dalam proses pembelajaran di semua satuan pendidikan akan tenang. Namun sebagaimana pada saat ini kita akan memasuki tahun pelajaran 2020-2021, maka satuan pendidikan harus melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, tentu diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, para peserta didik yang ada, khususnya yang berada di SMP Negeri 5 Lolayan, telah dipersiapkan proses pembelajaran dalam bentuk video conference, di mana dimintakan pada seluruh peserta didik yang baru untuk dapat mengikuti kegiatan sejak hari pertama sampai dengan hari yang terakhir melalui video proses pembelajaran melalui video. Dan pada kesempatan ini saya tentunya mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buamundo secara resmi menyatakan kegiatan di tahun ajaran yang baru, khususnya di SMP Negeri 5 Lolayan, masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para peserta didik yang baru saya nyatakan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan para peserta didik yang baru dapat mengikuti secara sama dan penuh kebijakan dari setiap para tenaga guru yang ada untuk membantu pelaksanaan kegiatan proses pengenalan lingkungan bagi siswa-siswa yang baru. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang ada bersama dengan staf yang ada, staf guru pegawai, di mana salah satu satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Buamundo yang telah melaksanakan proses pembelajaran melalui video. Untuk itu sekali lagi makasih banyak buat semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan SMP Negeri 5 Lolayan. Dan akhirnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Syukur kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan itu dan perkenannya pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan sehingga dapatlah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP 5 Lolayan. Saya selaku Kepala Sekolah SMP 5 Lolayan pada hari ini menyampaikan kepada para siswa baru SMP 5 Lolayan untuk belajar masa pengenalan lingkungan sekolah SMP 5 Lolayan dilaksanakan melalui daring, karena dengan adanya masa pandemi COVID-19 kita harus mengikuti aturan pemerintah. Adapun pelaksanaan mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020. Demikian, mohon bantuan kepada orang tua wali murid, mohon dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS Online di SMP Negeri 5 Lolayan. Perkenalkan, nama saya Nancy Limbanadi SPD. Saya mengajar di sekolah ini bidang studi bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan materi MPLS Online, materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, serta visi misi sekolah. Nah, adik-adikku yang saya cintai, mari kita simak bersama materi sebagai berikut. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai materi kita pada hari ini. Materi kita yang pertama dengan tema Arti dan Makna Wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala antara lain: sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa sehingga timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul atau keturunan, tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi.
Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti usia kesehatan sekolah, pramuka, palang merah remaja, paskibraka, kesenian dan sebagainya. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut sebagai berikut. 1.
Tahap preventif upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, melalui antara lain, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir semester dan masa liburan sekolah. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usai sekolah. Dua, tahap represif upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Hai adik-adik, siswa-siswi SMP Negeri 5 Lolayan yang saya cintai. Nama saya Irma Bidamen. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan memberikan materi pendidikan karakter pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah online di SMP Negeri 5 Lolayan. Baiklah adik-adik, selanjutnya mari kita simak bersama. Materi pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral, moral education, atau pendidikan karakter, character education, dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Licona, karakter berkaitan dengan konsep moral, moral knowing, sikap moral, moral feeling, dan perilaku moral, moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan di bawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini. 1.
pendidikan karakter menurut Licona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 2. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 3. Pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. 4. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate as of all dimension of school life to foster optimal character development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.
Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan action. Menurut Thomas Licona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah, diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. 6. Percaya diri dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, golden age, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Dampak pendidikan karakter. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence dan School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya.
Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat setiap sekolah bisa menerapkannya agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah saat ini kita bisa bersama-sama dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru SMP Negeri 5 Malayan tahun pelajaran 2020-2021, walaupun dalam daring atau dalam jaringan. Bapak Ibu, orang tua, siswa, wali murid yang saya hormati, anak-anakku peserta didik baru yang senantiasa Bapak banggakan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua saat ini dalam keadaan yang baik saja dan sehat-sehat. Dan sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat bagi anak-anakku, putra-putri terbaik bangsa ini yang telah menjadi peserta didik baru di SMP Negeri 5 Malayan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pengenalan kurikulum 2013. Dan sebelum Bapak menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Haidar Peliran, Bapak bertugas di SMP Negeri 5 Malayan sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, dan diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 5 Malayan. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengenalan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kompetensi inti kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti dengan rumusan notasi sebagai berikut. 1. Kompetensi inti 1 KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. 2. Kompetensi inti 2 KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. 3. Kompetensi inti 3 KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. 4. Kompetensi inti 4 KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Mata pelajaran. Mata pelajaran atau struktur kurikulum 2013 untuk tingkat sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut. Mata pelajaran kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran per minggu. Matematika dengan alokasi waktu 5 jam pelajaran per minggu.
Ilmu pengetahuan alam dengan alokasi waktu 5 jam per minggu. Ilmu pengetahuan sosial dengan alokasi waktu 4 jam per minggu. Bahasa Inggris dengan alokasi waktu 4 jam per minggu. Mata pelajaran kelompok B terdiri dari seni budaya dengan alokasi waktu 3 jam per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktu 3 jam per minggu. Dan prakarya dengan alokasi waktu 2 jam per minggu. Tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Tahapan pembelajaran kurikulum 2013 terdiri dari 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 3. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas A. Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. B. Kegiatan guru yaitu melakukan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Aspek penilaian. Aspek yang dinilai dalam proses belajar mengajar meliputi 1. Aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Jenjang sekolah menengah pertama memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. 2. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. 3. Aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dalam belajar atau nilai standar terendah yang harus dicapai siswa. Penetapan KKM pada satuan pendidikan ada dua model yaitu
lebih dari 1 KKM, dan 1 KKM. SMP Negeri 5 Lolayan saat ini menggunakan 1 KKM, yaitu nilai KKM yang diambil dari nilai KKM terendah dari seluruh mata pelajaran yaitu 75, ini artinya siswa dinyatakan tuntas pada suatu mata pelajaran apabila minimal mendapat nilai 75. Kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik di SMP Negeri 5 Lolayan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga sekolah SMP Negeri 5 Lolayan. Seperti minimal kehadiran adalah 95% dalam 1 tahun pelajaran, menunjukkan ketaatan pada tata tertib sekolah, dan peraturan lainnya yang berlaku di SMP Negeri 5 Lolayan. Peserta didik SMP Negeri 5 Lolayan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. 2. Deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 3. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. 3. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. 4. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan. Kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan peserta didik di SMP Negeri 5 Lolayan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Peserta didik dinyatakan lulus setelah memenuhi syarat berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah. 4. Mengikuti ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. 5. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh sekolah. Demikianlah anak-anakku, materi tentang pengenalan kurikulum 2013, semoga materi ini dapat menjadi bekal awal untuk kalian agar dapat memahami perubahan atau transisi kalian dari jenjang sekolah dasar ke jenjang sekolah menengah pertama. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.